Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam kelas 4, bab 2. Teladan mulia Asmaul Husna oleh Misbahuddin SPDI. Assalamualaikum, semoga keselamatan dan ridhanya senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan khusyuk di dalam hati. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, kita masuk kepada pembahasan tujuan pembelajaran, apa saja yang harus kita pahami dalam pelajaran kali ini. Yang pertama adalah anak-anakku mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian setelah itu anak-anakku dapat membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya secara berkelompok. Selanjutnya, anak-anakku mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Jadi, kompetensi ini yang harus anak-anakku kuasai agar bisa dianggap lulus dalam pembelajaran bab 2 kali ini. Selanjutnya, Pak Guru sudah membuat sebuah peta konsep apa-apa saja yang akan kita lakukan pada bab teladan mulia Asmaul Husna. Yang pertama, kita harus mampu memahami ini. 5 Asmaul Husna ini beserta artinya. Kemudian setelah itu kita membuat karya yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Setelah itu kita mampu memahami dan menerapkan bagaimana cara berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Selanjutnya, di sini Pak Guru membuat sebuah overview atau ringkasan mengenai gambaran umum pelajaran yang akan kita bahas kali ini. Kita baca nyaring bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Melalui overview atau ringkasan ini, anak-anakku pasti sudah mendapatkan sebuah gambaran mengenai pelajaran pada bab 2 kali ini. Selanjutnya, di sini Pak Guru mengutip sebuah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Ini ada perintah bacalah, jadi kita akan baca bersama-sama dipandu oleh Pak Guru. Ini Pak Guru yang mulai, kemudian kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kita baca sama-sama terjemahnya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian A, 5 Asmaul Husna dan artinya. Anak-anakku perlu ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 99 Asmaul Husna. Namun yang kita pelajari pada hari ini adalah 5 Asmaul Husna dari 99 itu. Jadi cukup 5 saja yang kita pelajari. Baik, yang pertama, Al-Malik atau Maharaja, berarti Maharaja penguasa atas semua makhluknya. Dari sini anak-anak bisa mengerti atau mengetahui bahwa dari segala raja yang ada di dunia ini, dari segala raja atau makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, Allah lah yang menguasai semua para raja itu. Dengan kata lain bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Berarti
Allah ini adalah raja dari segala raja yang takkan. Tidak ada raja yang bisa menyamai kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sulaiman pun yang merupakan raja yang paling kaya, yang kerajaannya tidak ada kekayaannya, tetap tidak sanggup untuk menyamai kerajaannya Allah. Kenapa? Karena semua harta dan kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan kepada raja-raja yang lain itu tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah disebut sebagai Al-Malik atau Maha Raja. Kemudian yang kedua, Allah adalah Al-Aziz atau disebut Maha Mulia. Mengapa disebut Maha Mulia? Karena nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kemuliaannya tiada banding dan tiada tanding. Tidak ada seseorang pun di muka bumi ini, baik makhluk yang kelihatan secara kasat mata maupun makhluk yang tidak terlihat, itu tidak ada yang mulia melebihi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang mulia, namun malaikat ini hamba yang tunduk kepada Allah. Berarti tak ada satupun makhluk yang bisa menyamai kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat maupun para nabi dan rasul sekalipun tidak mampu menyamai kemuliaannya Allah. Bahkan kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah, baik kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para rasul, itu semua berkat dan rahmat dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, Allah disebut sebagai Al-Quddus atau Maha Suci, yang memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu punya kekurangan. Kita manusia contohnya, kita merasakan lapar, merasakan haus, merasakan ngantuk. Kadang-kadang kita terkena najis, pernah kotor, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur, tidak pernah lelah. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh kesucian itu tanpa ada kekurangan sedikit pun. Kita ini banyak kekurangannya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah Allah disebut sebagai As-Salam atau Maha Sejahtera. Kita baca sama-sama. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Apa maksudnya? Maha Sejahtera artinya Allah ini tanpa kekurangan sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mensejahterakan makhluknya, yang memberikan dia rezeki sehingga bisa makan, sehingga bisa minum, sehingga bisa membeli pakaian. Allah Maha Menyelamatkan. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keselamatan setiap harinya. Dulu waktu kita dikandung oleh ibu kita, dokter, bahkan kita yang dilahirkan itu tidak tahu apakah kita bisa lahir dalam keadaan hidup atau kita akan lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan mati. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah dalam keadaan selamat. Tadi anak-anakku berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Jika berangkatnya itu tidak diselamatkan oleh Allah, tentunya kita akan mendapat sebuah bala atau bencana atau kecelakaan. Tapi karena Allah memberikan keselamatan, akhirnya semua bala, semua bencana, semua kecelakaan itu tidak datang menghampiri kita. Itu salah satu bentuk bukti bahwa Allah lah yang memberikan kita keselamatan, tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya.
Selanjutnya, Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari pada bab ini adalah Al-Mu'min, Maha memelihara keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh. Contoh, pada saat seorang hamba tidur, kita tidur nih. Kalau kita merasa tidak aman, tentunya kita setiap saat akan gelisah dalam tidur itu dan akhirnya kita akan terbangun. Mungkin 2 menit matanya tertutup, terbangun lagi. 5 menit tertutup, terbangun lagi. Akhirnya tidur itu tidak nyaman karena kita merasa tidak aman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perasaan tenang di waktu kita tidur dan akhirnya kita bangun di pagi hari dengan segar. Kenapa? Karena kita merasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Mu'min atau memelihara keamanan. Sekiranya Allah tidak mengamankan kita pada saat ini, tentunya kita pasti dalam keadaan celaka. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini tidak kurang suatu apapun. Banyak di belahan bumi sana yang hari ini diuji oleh Allah dengan rasa tidak aman. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua keamanan ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan bencana alam sehingga tidur tidak nyenyak, sehingga makan tidak enak. Tapi alhamdulillah saat ini kita diberikan rasa keamanan itu. Namun rasa keamanan yang diberikan Allah ini perlu kita rawat dan kita pertahankan. Kenapa? Kenapa ada yang terkena musibah banjir, terkena musibah longsor? Itu sebenarnya bukan Allah tidak mau memberi keamanan kepada mereka. Namun rupanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa terjadinya sebuah bencana itu bukan karena keinginan Allah, tetapi karena ulah tangan manusia. Maksudnya apa? Terjadi banjir itu karena orang biasanya buang sampah sembarangan, menebang pohon di hutan sembarangan, tidak ada reboisasi, gunung-gunung digunduli, akhirnya longsor, tanah-tanah digali, ditambang, akhirnya banjir. Semua ini adalah ulah tangan manusia. Jadi rasa keamanan ini sebenarnya sudah diberikan oleh Allah, namun karena manusia ada yang kurang bersyukur sehingga membuat kerusakan di muka bumi dan membuat orang-orang di sekitarnya mendapatkan bencana. Baik, anak-anakku, dari 5 Asmaul Husna dan artinya ini, Pak Guru harap kalian membacanya berulang sampai kemudian dihafalkan beserta artinya dan dipahami maknanya supaya kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan kali ini kita masuk pada aktivitasku. Ini menandakan bahwa anak-anakku sudah mendapat tugas dari Pak Guru pada bab ini. Ini tugas yang pertama ya. Petunjuk penggunaannya ada di sini ya. Pasangkanlah Asmaul Husna dan artinya dengan garis penghubung. Jadi Pak Guru sudah menyiapkan 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Kemudian di sebelah sini yang berwarna kuning yang ada di dalam kolom-kolom ini adalah artinya. Nanti anak-anak membuat garis penghubung kemana pasangan yang tepat. Setelah itu disetor ya Pak Guru. Boleh diwarnai seperti ini atau boleh menggunakan warna yang lain, yang jelas garis penghubungnya pas ya anak-anak. Selanjutnya tugas berikutnya adalah aktivitasku adalah aktivitas kelompok. Jadi tadi tugas pribadi-pribadi sendiri-sendiri, sekarang adalah tugas kelompok. Bahan-bahannya sudah tertera seperti ini yang Pak Guru sudah suruh untuk persiapkan pada pertemuan yang lalu ya anak-anak. Kemudian kita bawa hari ini ada kertas gambar, krayon, pensil warna atau cat air, figura dari bahan bekas. Kemudian kelompok terdiri dari 2 sampai 4 orang anak.
Kemudian setiap kelompok membuat karya kaligrafi Asmaul Husna dan artinya dengan menggunakan alat pewarna yang disepakati dalam kelompok. Hasil karya dipamerkan di depan kelas atau pameran sekolah. Jadi anak-anak silahkan membuat karya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Buatlah seindah mungkin dengan kelompoknya, berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anakku memahami dan tetap kompak ya dengan kelompoknya, karena penilaiannya ya juga penilaian kelompok tentunya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian B, berakhlak dengan Asmaul Husna. Kita baca sama-sama anak-anak. 1. Menahan diri. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi anak-anak, pada pembahasan yang pertama, menahan diri adalah selanjutnya yang ketiga, cinta kebersihan. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Dengki, anak-anak, ini mungkin anak-anak baru mendengar. Dengki itu adalah seperti iri, namun dengki ini lebih besar daripada iri hati. Karena dengki ini, orang yang dengki itu irinya bahkan ingin membuat orang lain celaka. Ria ini anak-anak adalah, kalau kita sederhanakan, seperti pamer. Yang dipamerkan ini adalah ibadahnya sendiri. Jadi contohnya, kalau seseorang beribadah sholat, dia ingin dipuji bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia bersedekah, dia ingin dipuji bahwa dia adalah orang yang kaya, dan lain-lain seterusnya. Yang keempat dari berakhlak mulia dengan Asmaul Husna adalah menjaga lisan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Di sini anak-anak menemukan fitnah, ghibah. Fitnah itu artinya kita menceritakan sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya, atau dalam bahasa sekarang hoax ya. Kalau kita menyebar hoax, itu berarti kita memfitnah. Dosanya ini sangat besar anak-anak. Kemudian ghibah. Ghibah itu artinya bergunjing, atau bahasa zaman sekarang disebut bergosip. Semoga anak-anakku bisa paham. Kemudian aib. Aib itu artinya keburukan seseorang. Jadi kita dilarang untuk mencela atau membuka keburukan seseorang kepada orang lain. Kemudian yang kelima, hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan. Dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib.
menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Setelah kita membaca Asmaul Husna atau berakhlak mulia dengan Asmaul Husna pada bagian B, pada bab ini kita masuk ke pesan moral yang diajarkan oleh Rasulullah. Ingat ya, ini pesan moral dari Rasulullah. Kita baca sama-sama dengan nyaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia menyukai perkara-perkara yang mulia dan dia membenci perkara-perkara yang hina lagi tercela. Hadis riwayat At-Tabrani. Baik anak-anak, kita sudah masuk pada tugas. Anak-anak bisa melihat di sebelah kiri pada kolom ini adalah pernyataan, kemudian di sebelah kanannya adalah Asmaul Husna. Anak-anak sisa mencocokkan bahasa pernyataan ini yang cocok Asmaul Husnanya adalah Asmaul Husna apa dari yang kita pelajari tadi. Jadi anak-anak mencocokkan semua pernyataan ini dengan Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Jika ada anak-anak yang belum memahami maksudnya, boleh bertanya kepada Pak Guru. Tugas kedua, ini kebalikan dari tugas yang tadi. Jadi anak-anak diberikan, ini ada perintahnya, tulislah contoh perilaku terpuji di kolom kanan yang mencerminkan teladan Asmaul Husna yang ada di kolom kiri. Jadi di sini adalah Asmaul Husna dan kalian diminta untuk membuat satu contoh perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Quddus. Bisa anak-anak gunakan dalam peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Jadi anak-anak bebas membuat satu contoh perilaku terpuji sesuai dengan Asmaul Husna yang ada di sebelah kiri. Jika ada yang masih kurang jelas juga boleh ditanyakan kepada Pak Guru. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.